Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar ANSYS yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan membahas tentang berbagai cara atau tip and trick dalam melakukan pemodelan yang berkaitan dengan elemen garis. Yang pertama adalah pembuatan elemen garis itu sendiri. Pembuatan elemen garis bisa dibuat dari sketch, bisa dibuat dari 2 titik. Ya. Jadi perhatikan, kita bikin pertama unitnya, kita bikin sentimeter. Kemudian yang pertama adalah kita melakukan atau membuat garis melalui sketch seperti ini, garis. Ini gambar orang di atas ini menunjukkan melihat, maksudnya bidang kerjanya menghadap ke kita. Membuat garis seperti ini, garis. Kemudian kita kasih dimensi misalnya. Kasih dimensi misalnya berapa senti, 100 senti. Ya, ini garis ini belum merupakan sebuah body. Maka kita harus klik di sini konsep line from sketch. Karena garis tadi itu baru sketch gitu ya. Line from sketch. Kita klik. Kemudian kita klik sketch tadi. Klik ini. Kemudian apply. Kalau sudah apply, di sini tulisan line 1 ini masih berwarna kuning. Kita generate biar menjadi warna hijau. Ini kita sudah jadi. Sudah jadi ya. Sudah jadi. Tapi garis kita ini, lihat ini sudah ada tulisan 1 part 1 body. Artinya sudah menjadi body. Tapi belum ada cross section. Jadi dalam simulasi elemen garis, cross section itu sangat penting. Harus ada. Kita klik, kita lihat. Nah, ini masih kuning dan belum ada pilihan karena kita belum membuat. Caranya seperti yang sudah. Kita klik konsep cross section, kemudian kita pilih. Misalnya circular. Ya, circular. Di sini kita setting berapa jari-jari dari circular ini. Ini sudah defaultnya 1 cm. Misalnya kita mau bikin 5 cm, tidak ada masalah. Misalnya kita pilih 3 cm seperti itu. Nah, segini. Oke. Kemudian kita klik line body. Kita klik cross section yang bawah ini. Circular. Ya udah masuk. Udah cross section sudah dipasang pada body garis tadi. Kita lihat di view cross section solid sini. Nah, ini. Ini adalah elemen yang body yang sudah kita buat. Ya, body yang sudah kita buat. Itu cara pertama. Ya, cara pertama seperti itu. Kemudian cara kedua, ini penting apabila kita ingin membuat body dalam 3 dimensi. Ini sangat penting. Kalau 3 dimensi tidak bisa memakai cara seperti ini, karena garis sketch yang kita bikin itu selalu dalam ruang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kita pakai cara yang kedua ini. Kita mulai dari start over atau kita mulai dari awal. I usually want to clear the model and start over. Yes. Nah. Cara yang kedua adalah kita klik unit cm, udah ya. Kemudian cara yang kedua adalah create point. Jadi membuat point to point. Ya, membuat point to point. Point dibuat dulu. Misalnya point seperti ini. Klik. Nah, di sini ada definition construction point, definition from coordinate file.
Kalau koordinat file ini kita memerlukan sebuah daftar yang kita buat dengan Notepad. Ya. Kalau tidak, kita klik ini, kita ganti menjadi ada pilihan manual input. Manual input kita bikin titik-titik itu secara manual. Contohnya, klik ini. Kita tentukan titik pertama apa? 0, 0, 0, artinya X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Perhatikan, ini poinnya masih warna kuning. Kita generate. Oke. Ada titik terbentuk di sini. Kemudian titik berikutnya apa? Kita kembali lagi ke create point. Terus kita klik ini manual input. Kita mau membuat di sumbu X ini 100 cm. Enter. Kemudian generate. Nah, kita sudah memiliki 2 buah poin. Ya, 2 buah poin. Ini kita bisa langsung konsep line from point yang atas sendiri ini. Line from point. Kita klik. Oke, kita klik yang poin pertama. Kemudian pada saat mau ngeklik poin kedua, kursornya tadi mouse-nya jangan dilepas. Kalau saya lepas seperti ini nggak keluar. Kalau pengen dilepas, kita harus pencet kontrol seperti ini. Nah, sudah membentuk garis berwarna hijau. Setelah itu apply, kemudian generate. Nah, kita sudah membuat line secara langsung, tidak perlu sketch. Tapi seperti tadi, kita lihat line kita belum ada cross sectionnya. Baru kita bikin sebuah cross section, misalnya cross sectionnya kita pengen rectangular. Kita bisa setting ini misalnya 4 cm, yang bawah 4 cm. Kita masukkan ke sini ke sistem. Oke. Kita sudah memiliki sebuah body dengan bentuk seperti itu. Kita lihat di cross section solid. Nah, kita sudah punya bentuk. Ya, ini. Terus bagaimana kalau tadi yang 3 dimensi tadi? Ya. Kalau yang 3 dimensi tadi begini. Jadi misalnya kita mulai lagi dari awal ya. Start over. Yes. Ya. Create point. Kemudian ini manual input 000 generate. Sekarang kita mau membuat sebuah titik lagi dalam ruang 3 dimensi. Misalnya create point, kemudian from koordinat point seperti ini, manual input. Sekarang misalnya X-nya 100, kemudian Y-nya 50. Ini kan dalam 3 dimensi. Z-nya misalnya 30, misalnya seperti itu. Kita lihat, kita generate. Oke. 2 buah titik ini berada dalam ruang 3 dimensi. Kita bisa bikin line from point. Kita klik ini, kita klik satunya, apply, generate. Oke, kita sudah mendapatkan itu. Kemudian kita lanjutkan ke cross section. Kita beri cross sectionnya circular tube. Nah, seperti ini. Kita bikin ini 2. Misalnya kita pasang di sini. Kita pasang di circular.
Kita lihat dalam cross section solid, kita sudah mendapatkan sebuah elemen seperti ini. Sekarang kita coba lanjut ke tip berikutnya di analisanya. Kita tunggu. Oke, ini analisanya. Kita tunggu. Oke. Oke, sudah. Nah, ini adalah benda kerja yang tadi sudah kita bikin. Bagaimana pertama kali kalau kita mau menampilkan cross sectionnya gimana? Kita lihat di display. Di sini ada cross section. Nah, oke. Ini adalah benda yang kita bikin tadi. Ya. Sekarang misalnya kita mau membuat di ujungnya ini kita jepit, kemudian di ujungnya kita kasih sebuah gaya ke bawah. Ya. Misalnya kita klik static struktural, klik kanan, insert fix support di sini. Ingat, jangan lupa ini di atas ini adalah selection type atau style dari selection. Ada yang luasan, kemudian edge atau garis, kemudian vertex. Karena tadi kita memakai elemen garis, kita harus klik yang vertex biar bisa ngeklik titik yang ada di sini. Ya. Oke, kemudian apply. Sudah masuk di sini. Kemudian kita kasih gaya di ujung force. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya force dengan remote force. Force di ujung. Nah, apply. Kita ganti vektor ini dengan komponen. Kalau komponen itu ya ke arah sumbu X berapa, Y berapa, Z berapa. Sumbu Y kita beri misalnya negatif 100. Negatif 100 artinya ke arah sumbu Y, negatif itu ke arah bawah gitu ya. Kemudian solution, klik kanan, insert deformation total. Oke, kalau sudah baru kita solve. Kita tunggu. Oke, kita sudah jadi. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ingat ini dalam 3 dimensi ya. Jadi dalam 3 dimensi ini. Artinya garis ini dalam 3 dimensi. Dalam ruang. Ya. Ini di sini ada animation. Animation adalah membuat animasi. Kira-kira pergerakannya seperti apa. Ya. Animation. Kita bisa matikan. Kemudian tip yang mau saya berikan pertama adalah bagaimana kita mengatur berapa jumlah elemen. Jumlah elemen ini penting dalam ketelitian. Ya. Kita lihat. Kalau kita biarkan, tadi kita tidak melakukan pengaturan meshing apapun, ya. Di sini terlihat totalnya adalah deformasi total di ujung itu adalah 1,86. Kita bisa catat 1,86 mm. 1,86 mm. Coba kalau kita bikin meshingnya kita rubah-rubah ya. Ini bisa kita rubah dalam satu meshing saja. Caranya klik kanan,
Inset sizing, ukuran masih seperti ini. Kita klik ini ke arah edge, karena kita akan mengatur edge. Kita klik seperti ini, geometry, oke. Di sini ada elemen size. Elemen size ini berapa panjang dari elemen itu sendiri, atau bisa kita klik, kita ganti ke arah number of division. Secara default dia 1. Kalau 1 artinya sepanjang body ini hanya terdiri atas 1 elemen. Coba kita lihat bagaimana efeknya. Kita solve. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Ini 1 elemen saja. Jadi 1 elemen saja. Perpindahannya kira-kira 1,8606. Sedikit sekali efeknya. Coba misalnya size-nya ini saya bagi menjadi 100. Kalau kita pengen lihat meshing-nya dulu, sebelum kita jalankan, meshing bisa kita klik kanan, kemudian generate mesh. Ini kira-kira 100. Perhatikan. Jadi nanti Anda bisa mengubah-ubah sendiri berapa meshing yang dipakai, ya. Kita solve. Kita lihat. Nah, ini apabila dibagi menjadi 100 elemen. Kita lihat tidak terlalu pengaruh untuk deformation. Jadi seperti itu. Ini cara membagi elemen. Kemudian tip yang kedua adalah bagaimana mengatur ini result. Ya, ini perhatikan, ini ada tulisan kontur. Kontur ini perhatikan, ini warna merah, warna kuning, dan seterusnya terbagi secara diskret. Kalau kita smooth kontur, dia seperti ini, tidak ada batasan yang jelas. Kemudian kalau kita tidak ingin elemennya dimasukkan, ini no wireframe. Perhatikan. Nah, sekarang kita bisa melihat ini no wireframe, tidak kelihatan. Jadi kalau kita lihat sekarang, wireframe-nya nggak kelihatan. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui adalah maksimum dan minimum probe. Ini kita misalnya klik di sini, maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Kalau ini untuk yang sederhana seperti ini mudah ya. Tapi kalau strukturnya sudah kompleks, kita perlu untuk ngeklik maksimum dan minimum, ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui adalah ini. Di sini ada 35 auto scale dan seterusnya. Kalau kita buat seperti ini, kita lihat simulasinya seperti ini, sebetulnya deformasinya nggak sebesar itu, nggak sebesar yang kita lihat itu. Kalau angkanya udah tepat, angkanya sudah benar, cuman visualnya itu tidak sebesar yang kita lihat ini. Ini hanya untuk memperjelas saja. Kalau misalnya kita pingin, ini kita klik true scale, artinya skala yang sungguhnya, kita lihat kecil sekali, kita nggak bisa ngelihat, gitu ya, nggak bisa ngelihat. Jadi ada auto dibikin oleh software. Kalau kita ini auto scale yang tadi ini, kalau kita pengen yang besar, 2 kali auto misalnya,
Nah, seperti ini. Atau bila perlu 5 kali auto. Wah, seperti ini. Ini sebetulnya bukan kondisi sebenarnya segini. Oke. Itu berikutnya, kita kembalikan ke auto ya. Oke. Setelah itu berikutnya yang perlu diketahui adalah kita bisa mengcapture atau screenshot dari analisa kita ini ke sebuah file JPEG. Perhatikan di sini ada image, kemudian ada figur, image from file, image dan seterusnya. Kita bisa ngeklik ini. Sebetulnya bisa screenshot, tapi kan nggak bagus, kurang bagus lah. Bisa kita ambil ini image to file, ada fasilitas image to file. Di sini ada image only dan seterusnya. Coba kita lihat backgroundnya graphic appearance setting. Artinya ya warnanya ya biru degradasi seperti ini. Kemudian image and legend dasnya kita klik. Oke, kemudian dia mau tanya simpan di mana, misalnya di My Document. Kemudian kita lihat di picture, misalnya My Document atau di My Document aja. Kita lihat misalnya BIM 1. Nah, di mau dokumen BIM 1. Kita lihat seperti apa hasilnya. My Document BIM 1. BIM kita bisa lihat, kita cari ada BIM. Nah, BIM 1 tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya, hasil dari tangkapan. Kalau kita pengen latar belakangnya putih, misalnya kita mau masukkan ke dalam penelitian kita atau laporan, image to file, kita bisa ini white, image only, dan seterusnya. High resolution bisa dibikin, misalnya BIM 2. Misalnya kita lihat di sini BIM 2 di My Document BIM 2. Nah, ini. Oke. Berikutnya adalah apabila ini ada animasinya. Misalnya dalam suatu presentasi kita mau menampilkan animasinya ini. Nah, animasi ini mau kita tampilkan misalnya. Kita bisa merekam. Kita klik ini, export video file. Klik ini. Ini berapa frame Anda bisa atur di sini. Berapa second, 2 second dan seterusnya. Saya ambil yang auto aja. Kita klik export video file. Kemudian kita bisa mengirimkan ke misalnya My Document. Misalnya BIM 1, tapi kan dalam AVI di sini, AVI. Atau ada beberapa pilihan, MP4, AVI dan seterusnya. Kita dalam AVI aja. Dia akan merekam. Oke, kita lihat di My Document BIM AVI yang atas sendiri ini ya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Nah, misalnya kita tampilkan dalam sebuah presentasi. Berikutnya yang bisa saya berikan adalah tadi sudah, material sudah, cross section. Tadi kan cross section ini sirkular ya.
cross sectionnya sirkular. Apa bisa kita mengganti di sini dengan cross section yang lain? Ya. Ini bisa. Caranya kita klik insert cross section. Misalnya saya pengen yang E section. Nah, di sini ini kita bisa edit di sini. Kalau tidak kita edit juga bisa ya seperti ini. Kemudian kita klik line body. Line body di bawah ini ada cross section sirkular. Karena tadi kita telah mendefinisikan E section di sini, maka di sini akan muncul E section. Oke, perhatikan ini sudah E section. Nah, sudah E section. Nah, jadi begini. Kalau kita mau mengganti cross section, kita tidak perlu ke desain modeler lagi, tapi cukup mengganti yang ada di sini. Kita solve. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Ini. Nah, kira-kira seperti ini analisanya. Oke. Berikutnya yang perlu kita ketahui lagi adalah mendapatkan hasil-hasil yang lain selain dari total deformation. Ini kita klik kanan solution, insert. Misalnya kita pengen apa? Pengen beam result, misalnya axial force. Misalnya kita ingin lagi apa? Nah, ini deformation ini ada dua jenis, total sama direksional. Kalau total itu antara X, Y, dan Z itu diukur secara resultan akhir. Kalau direksional kita bisa minta ke arah sumbu X, Y, atau Z. Misalnya direksional ke arah sumbu X seperti apa? Seperti ini. Kemudian kita misalnya pengen apa? Force reaction. Force reaction itu gaya reaksi di tumpuan. Nggak apa, kita klik. Itu. Di mana? Dia menanyakan di mana? Di fix support di sini. Nah, oke, berarti nanti gaya reaksi tumpuan seperti apa. Kalau sudah kita masukkan seperti ini, ya, kita tidak perlu ngeklik solve. Kenapa? Karena ini pada dasarnya analisa sudah selesai. Ini sudah ada jawabnya. Tinggal kita klik kanan, salah satu misalnya ini, kita klik kanan, kita klik evaluate all result. Oke, ini sudah ada semua. Perhatikan ini. Statik struktural. Ini lihat force reaction-nya di sini. Nah, kalau tadi ke bawah 100, sekarang ke atas 100. Axial force. Axial force enggak ada ya. Kenapa? Axial tadi kan tidak ada aksial yang bekerja di sini. Berarti kan ini negatif. Artinya ya ada hasil dari resultan karena bentuknya tadi dalam 3 dimensi. Kemudian directional deformation. Berbeda dengan ini karena ini total. Kalau ini adalah hanya ke arah sumbu X saja. Kemudian dan seterusnya. Kita bisa mencari yang lain. Terus kalau kita ingin membuat report atau laporan dari semua project yang telah kita lakukan tadi, kita bisa klik ini, report preview. Ini akan menampilkan semua. Nah, projectnya ini kita bisa ganti misalnya atau apa. Nah, ini mulai dari semua yang kita masukkan dalam simulasi tadi, kemudian meshingnya seperti apa, kemudian statik struktural, kemudian dan seterusnya. Tapi kok tidak terdapat gambar di sini? Karena kita belum mencantumkan di sini. Caranya adalah gini. Misal total deformation kita mau kasih gambar di sini. Kita klik total deformation, image ini, Anda klik figur. Itu ya, figur. Figur ini Anda bisa isi. Misalnya saya isi deformation.
figur ini kita klik kanan, rename deformasi misalnya. Kemudian misalnya axial force, kita klik di situ, kemudian image figur reaksi, kemudian rename reaksi misalnya seperti itu. Kemudian ini force reaction, kita klik figur, kemudian directional deformation, kita klik figur. Figur ini bisa kita ganti nama atau kita biarkan aja direksi misalnya seperti itu. Kalau sudah, kita klik lagi report preview. Kita lihat dia akan menentukan gambarnya seperti apa. Kita lihat sampai di bawah. Nah ini, nah gambarnya muncul. Oke, ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisa elemen garis. Kalau kita mau publish, bisa di sini publish, atau kita print, atau send to Word misalnya. Kita send to Word, kita lihat. Kita tunggu send to Word. Harusnya muncul. Atau misalnya agak lama. Lama, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Ini Word-nya sudah muncul. Kita klik. Nah, ini sudah dalam Word Mechanical Report. Semuanya ada di sini. Bisa kita save dan seterusnya. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan post processing, kemudian tip and trick bagaimana melakukan elemen garis ini. Kalau ada pertanyaan silakan komen atau langsung inbox, akan kami jawab dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.